Halo sobat-sobatku, saudara-saudariku, Tuhan memberkatimu dan poros sedulur semuanya berkah dalam. Bersama dengan saya Romo Didi Susanto SCY. Dalam video yang sederhana belajaran ini, saya terinspirasi dari berbagai pertanyaan anak-anak muda, terutama teman-teman muda itu malah kreatif, mau bertanya kepada romonya. Mungkin dia atau mereka itu kalau bertanya sama orang tua atau guru agamanya mungkin sungkan malah. Nah, ada pertanyaan begini, iman itu apa sih, Romo? Iman itu apa sih? Coba kalau orang tua atau guru-guru ditanya seperti itu, lalu apakah bisa langsung menjawab? Mungkin ada orang tua yang bisa menjawab, iman itu adalah hubungan kita dengan Allah. Mungkin juga ada seorang bapak yang, udah deh kamu tuh ngapain tanya-tanya gitu, tanya sama mama lah, bapak malah lagi sibuk. Lalu mamanya atau emaknya bilang, udah besok tanya sama Romo aja lah, sama suster atau sama guru agama. Mungkin ada yang seperti itu, tapi tidak mudah menjawab apa arti dari iman. Maka dalam video ini saya cuma mau menjawab, menemani mereka supaya saya sebagai Romo yang masih muda ataupun juga Romo yang biasa tidak memiliki gelar apa-apa bisa menemani mereka dalam bahasa yang sederhana. Iman dalam Katekismus Gereja Katolik, jadi ada buku yang gede warnanya agak biru, itu kumpulan dari ajaran-ajaran Gereja Katolik. Di sana ada yang membahas mengenai iman. Kurang lebih dikatakan seperti ini. Iman adalah ikatan pribadi antara manusia dan Allah yang di dalamnya ada kebebasan dan kepercayaan. Maka kurang lebih tanggapan manusia atas perwahyuan Allah. Ya. Kalau dalam Kristen berarti dalam diri Yesus Kristus dan Roh Kudus. Nah, berarti manusia menanggapi Allah kan sudah mewahyukan diri. Ya, dalam diri Yesus Kristus, dalam Roh Kudus. Lalu manusia menanggapi dengan kepercayaan, pasrah, dan penuh dengan keyakinan. Kurang lebih bahasa arti dari iman itu. Nah, kapan pertama kali kita sebagai orang Kristiani mengungkapkan iman itu? Ayo, coba kapan? Kalau menurut saya, ketika seseorang itu dibaptis, entah itu anak-anak, bayi, ataupun yang dewasa. Ketika dibaptis itu kan mengungkapkan yang namanya syahadat, ya toh? Aku percaya akan Allah, I believe in God, kaula pitados ing Allah. Nah, pertanyaannya, kalau itu seorang bayi gimana? Seorang bayi ketika dibaptis, di sana ada orang tua atau yang bertanggung jawab menjadi orang tua, dan juga ada wali baptis. Maka orang tua itulah yang mewakili anak si bayi yang dibaptis itu, dan seterusnya dia bertanggung jawab atas iman si bayi itu, lalu si anak itu. Begitu pula wali baptis, bukan hanya sebagai pajangan atau pantas-pantas supaya ada wali baptisnya siapa. Ayo saudara-saudari, sobat-sobat, sudah tahu wali baptis sobat-sobat siapa? Atau saudara-saudari yang sering kali menjadi wali baptis, sudah berapa anak atau yang sudah dibaptis, yang saudara-saudari menjadi wali baptisnya, dan tahu apa tugas dan tanggung jawabnya? Kebanyakan lupa siapa wali baptisnya, ataupun juga lupa siapa yang pernah atau anak itu pernah tak walii. Padahal tugasnya itu penting. Sebagai wali baptis, dia juga ikut mendidik, bertanggung jawab atas iman si anak yang dibaptis itu sampai kesudahannya atau alias mati. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, di dalam iman itu ada 3 elemen yang penting. 3 elemen penting di dalam iman. Yang pertama adalah pengetahuan iman. Yang pertama adalah pengetahuan iman.
itu didapat dari mana ketika dia mungkin dibaptis ketika bayi? Ya dari orang tuanya mengajari Allah Bapa, Maha Kasih, dalam sekolah, dalam pendidikan-pendidikan selanjutnya. Ketika dia ke gereja, dia tahu, dia memiliki pengetahuan atas imannya itu. Yang kedua, ya, tindakan iman namanya. Tindakan iman itu apa? Kalau dia sudah tahu, lalu dia mewujudkan dalam ibadah, dalam doa-doa, dalam perayaan liturgi, di gereja, di lingkungan dan sebagainya. Dalam ritual lah ya, dia mengungkapkan iman itu, mewujudkan iman. Yang ketiga adalah perwujudan iman. Nah, perwujudan iman ini dalam tindakan yang konkret. Pekerjaan apapun, perkataan ataupun perbuatan, tugas dan tanggung jawab ini semua dilaksanakan dengan dasar iman. Ya, contohnya kalau Tuhan Allah Maha Kasih dan kita dalam doa-doa kita mohon bahwa ajarilah kami ya Tuhan untuk mengasihi seperti-Mu. Dalam tugas yang konkret, apakah dia bisa mengasihi? Di tengah keluarga bisa mengasihi? Seharusnya bisa, karena dia memiliki iman kepada Tuhan yang Maha Kasih. Tetapi pertanyaannya, kadangkala itu terpisahkan antara beribadah, lalu di rumah, di tempat pekerjaan dia lupa. Tindakan dan perkataan atau perbuatannya tidak didasari atas iman itu. Ada juga yang sebaliknya, dia menjadi orang yang baik, berderma, menolong semua, tapi dia tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa dengan alasan, ngapain saya berdoa ke gereja? Wong kalau ke gereja juga tidak membuat hidup saya baik. Lebih baik kayak aku, gak berdoa, gak gereja, tapi hidupnya baik. Apakah itu boleh? Ya silakan, tidak dilarang atau apa, tapi itu tidak utuh sebagai orang Kristiani yang memiliki iman. Imannya tidak utuh, karena itu terpisah-pisah. Maka sobat-sobatku, saudara-saudariku semuanya, hidup kita itu kan terus ya, belajar, memperdalam iman, mengutuhkan semuanya. Jangan sampai terpisah satu dengan yang lain, entah yang muda, entah yang sudah sepuh atau yang sudah tua. Terus bekerja kan kita menambah pengetahuan, kita juga mewujudkan tindakan iman kita sebagai orang beriman, lalu hidup kita juga baik. Nah, itulah yang disebut orang beriman Kristiani. Mari kita belajar, saudara-saudariku, untuk dengan sungguh membuat iman kita semakin dalam dan utuh. Selamat berjuang, Tuhan memberkati.